Halo semua, apa kabar? Semoga pada sehat dan happy terus ya. Pernah nggak sih kamu merasa lagi berdiri di tengah jalan, terus ada dua arah yang bikin kamu bingung milih, kayak di persimpangan jalan gitu? Nah, aku yakin di satu titik dalam hidup kita, pasti pernah ngerasain momen itu. Salah satu persimpangan yang paling sering kita temui itu adalah milih bangun usaha sendiri atau kerja kantoran. Coba deh bayangin, kamu baru lulus kuliah, atau mungkin lagi di usia-usia produktif nih. Temen-temenmu ada yang langsung sibuk lamar kerja di perusahaan gede, pakai jas rapi. Tapi ada juga temen yang tiba-tiba udah jualan online atau buka kafe kecil-kecilan. Terus muncul deh pertanyaan di kepala. Itu bisa lebih rugi daripada kita nyoba terus gagal. Bener gak? Mungkin ada yang bilang, aku takut gak cocok. Atau gimana kalau aku nyoba terus bangkrut? Nah, ini dia intinya. Penting banget buat kita itu buka pikiran lebar-lebar, cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting, kenali diri kita sendiri lebih dalam. Jangan sampai kita milih sesuatu cuma karena ikut-ikutan teman, atau karena tekanan dari orang tua, atau dari media sosial. Ingat, yang bakal ngejalanin hidup ini kan kamu sendiri, bukan mereka. Jadi, pertanyaan paling jujur yang harus kamu tanyain ke diri sendiri itu adalah, apa sih yang sebenarnya kamu cari dari hidup ini? Kamu nyari kenyamanan, kebebasan, pengakuan, atau ketenangan batin? Nah, ini nih yang sering kelupaan. Kita itu boleh banget loh nyoba satu jalan, terus kalau ternyata nggak cocok, kita pindah jalan lain. Nggak ada aturan baku kalau keputusan pertama itu harus jadi keputusan terakhir. Hidup ini kan proses belajar yang panjang banget. Kadang kita baru tahu pilihan terbaik itu setelah kita nyobain sendiri, setelah kita ngerasain langsung. Setuju? Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang paling umum dulu. Kerja kantoran. Kenapa ini sering jadi pilihan awal? Karena ya lebih aman. Kita tahu pasti berapa gaji yang masuk tiap bulan. Ada tunjangan, bahkan asuransi. Buat sebagian besar orang, ini adalah bentuk kestabilan yang berharga banget, apalagi kalau udah punya tanggungan keluarga. Kerja kantoran bisa jadi pilihan yang paling masuk akal. Tapi kestabilan itu juga punya harga loh, yaitu rutinitas. Bangun pagi, berangkat, duduk di meja yang sama, ketemu orang yang sama, ngerjain tugas yang sama. Ada yang suka banget dengan rutinitas ini, tapi ada juga yang mulai nanya-nanya, ini beneran hidupnya aku mau sampai 10 tahun ke depan? Di dunia kantor, ada jenjang karir, iya. Tapi ada juga batasannya. Ide-ide kita harus disetujui atasan, promosi tergantung sistem, dan kadang kreativitas kita bisa aja terhambat birokrasi yang ribet. Kalau kamu tipe yang butuh ruang buat eksplorasi dan nyoba hal baru, dunia ini kadang bisa terasa sempit. Eits, tapi jangan salah, kerja kantoran itu juga melatih banyak hal loh. Disiplin, kerja tim, komunikasi yang efektif, dan tentu saja manajemen waktu. Kalau dijalani dengan serius, dunia kerja ini bisa jadi ladang belajar yang luar biasa. Kita bisa belajar tentang struktur organisasi, cara berpikir strategis dari perspektif perusahaan besar. Ini modal gede banget kalau suatu saat kamu mau pindah ke dunia usaha. Plus, punya mentor atau atasan yang udah pengalaman, itu bisa jadi sumber ilmu yang nggak ternilai harganya. Intinya, semua balik lagi ke kamu. Kalau kamu ngerasa dihargai, berkembang, dan lingkungan kerjamu suportif, kenapa nggak dilanjutin? Dunia kerja kantoran itu nggak seburuk yang dibayangin kok, selama kamu ada di tempat yang tepat. Tapi ingat juga nih, rasa aman kadang bikin kita jadi mager ambil resiko. Lama-lama bisa kejebak di zona nyaman yang justru bikin pertumbuhan diri kita jadi lambat. Kalau kamu ngerasa udah berhenti belajar, atau setiap hari rasanya cuma pengulangan tanpa makna, mungkin ini saatnya kamu evaluasi ulang jalur yang kamu pilih. Nah, sekarang kita pindah ke sisi lain, membangun usaha sendiri. Wah, banyak banget ya yang punya mimpi jadi bos buat dirinya sendiri. Nggak perlu patuh sama jam kantor, bisa kerja dari mana aja, dan ngembangin ide-ide gila tanpa batas. Kedengarannya keren banget kan? Tapi yang sering kelupaan itu adalah, jadi pengusaha itu artinya kamu yang pertama datang dan terakhir pulang. Semuanya bergantung padamu. Usaha itu bukan cuma soal jualan doang, itu soal strategi pemasaran, pelayanan pelanggan, bahkan urusan legal dan akuntansi. Di awal-awal, kamu mungkin harus jadi superhero yang ngerjain semuanya sendirian, apalagi kalau modal terbatas. Pengusaha itu dituntut punya daya tahan mental ekstra, karena penghasilan seringnya nggak stabil. Kadang rame banget, kadang sepi banget.
Dan pas sepi, kamu tetap harus bayar listrik, sewa tempat, bahkan gaji karyawan kalau udah punya. Tapi di balik semua itu, ada kepuasan yang nggak bisa dibeli pakai uang. Melihat sesuatu yang kamu bangun dari nol akhirnya bisa menghasilkan, itu rasanya bangga banget. Ada kebanggaan tersendiri ketika produk atau jasa kamu dipakai orang lain. Ketika pelanggan balik lagi karena puas, ketika kamu tahu ini hasil kerja kerasmu sendiri, bukan cuma bagian dari sistem. Jadi pengusaha juga berarti harus cepat belajar dan siap salah. Pasar berubah cepat, kompetitor bermunculan, dan tren konsumen kadang susah ditebak. Kalau nggak adaptif, usaha bisa mandek. Tapi kalau berhasil baca peluang dan berani ambil langkah strategis, hasilnya bisa jauh melampaui ekspektasi. Dan jangan lupakan tekanan sosialnya. Pas kamu baru mulai, mungkin akan ada yang nyinyir. Paling juga cuma coba-coba. Tapi justru dari tekanan itulah kamu bisa nguji seberapa gede tekadmu. Karena pada akhirnya, keberhasilan usaha itu nggak cuma ditentukan seberapa cepat kamu sukses, tapi seberapa kuat kamu bertahan. Salah satu pelajaran terbesar dari dunia usaha adalah tentang mental pantang menyerah. Kamu akan dihadapkan pada kegagalan demi kegagalan. Tapi justru dari situlah muncul kreativitas, ketangguhan, dan visi yang makin tajam. Dunia usaha memang nggak janjiin kemudahan, tapi justru karena itulah ia bisa kasih kepuasan yang nggak tergantikan saat kamu berhasil. Sering banget ya, kita terjebak sama definisi suksesnya orang lain. Kita lihat temen yang kerja di perusahaan gede, terus merasa tertinggal. Atau lihat temen yang usahanya viral di media sosial, terus jadi iri. Padahal, setiap orang itu punya jalan dan waktunya masing-masing. Yang perlu kita ukur itu bukan seberapa besar pendapatan orang lain, tapi seberapa selaras pekerjaan kita dengan nilai hidup yang kita pegang. Kalau kamu tipe orang yang suka kestabilan, jadwal teratur, dan kenyamanan jangka panjang, kerja kantoran bisa jadi tempat yang pas. Tapi kalau kamu orang yang haus tantangan, seneng nyoba hal baru, dan gak takut gagal, dunia usaha mungkin lebih menjanjikan. Yang paling penting itu bukan mana yang lebih baik menurut orang lain, tapi mana yang lebih tepat untuk kamu. Karena nggak semua orang cocok jadi pengusaha, dan nggak semua orang bahagia jadi karyawan. Jadi gimana nih caranya tahu mana yang pas? 1. Kenali dirimu. Coba luangkan waktu buat ngobrol sama diri sendiri. Apa yang bikin kamu semangat bangun pagi? Apa yang bikin kamu rela kerja keras? Apa tujuan akhir kamu dalam hidup? Kenyamanan, kebebasan, dampak. Ukur risiko. Setiap pilihan ada risikonya. Kalau kantoran risikonya mungkin kejebak zona nyaman atau karir stagnan. Kalau usaha, risikonya ketidakpastian finansial. Kamu siap nggak sama risiko-risiko itu? Jangan bandingkan diri sama orang lain. Ini paling penting. Ukuran kesuksesan itu nggak cuma satu loh. Ada yang merasa sukses saat bisa bangun keluarga harmonis. Ada yang puas ketika bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nggak semua kesuksesan harus berbentuk materi. Kadang kebahagiaan batin dan rasa damai itu jauh lebih berharga. Jadi, saat kamu menentukan jalan hidupmu, coba jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya bikin kamu bahagia? Apa yang bikin kamu semangat bangun pagi dan bekerja sepenuh hati? Nah, kemungkinan besar disitulah jalan suksesmu berada. Kebahagiaan sejati itu nggak datang dari validasi orang lain, tapi dari kesadaran dalam diri kita. Ketika kamu ngejalanin hidup yang sesuai sama nilai dan prinsipmu sendiri, meski sederhana, kamu akan merasa lebih utuh. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang bisa nentuin apakah hidupmu layak diperjuangkan atau enggak. Baik membangun usaha maupun bekerja kantoran, keduanya itu dua jalan yang sama-sama mulia kok. Yang satu nawarin keamanan, yang lain janjiin kebebasan. Tapi keduanya butuh komitmen, kerja keras, dan mental yang siap ngadepin tantangan. Nggak ada jaminan sukses dimanapun kamu berada. Bahkan di pekerjaan yang kelihatan mapan pun, krisis bisa datang. Pun dalam bisnis, produk sebagus apapun bisa gagal kalau nggak diterima pasar. Jadi, yang paling penting itu bukan cuma milih jalan, tapi ngejalanin dengan sepenuh hati jalan yang udah kamu pilih. Kalau kamu masih bingung, nggak perlu buru-buru milih. Jalani aja dulu apa yang ada, sambil terus belajar. Banyak loh pengusaha besar yang dulunya karyawan, dan banyak juga karyawan sukses yang dulunya pernah gagal usaha. Hidup ini bukan lomba cepet-cepetan, tapi perjalanan panjang buat nemuin makna. Ingat juga ya, hidupmu itu nggak harus sempurna atau sesuai standar orang lain. Yang penting, kamu merasa bertumbuh, merasa hidupmu punya arah,
dan kamu nggak kehilangan jati diri dalam prosesnya. Apapun yang kamu pilih, pastiin itu bikin kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, mau bangun usaha sendiri atau kerja kantoran? Hanya kamu yang bisa jawab pertanyaan itu. Tapi apapun pilihanmu, pastiin kamu ngejalaninnya dengan sadar, dengan tekad, dan dengan semangat terus belajar. Karena sukses itu bukan soal jalan mana yang kamu pilih, tapi bagaimana kamu berjalan di atasnya. Pilihan hidup memang nggak pernah mudah, tapi bukan berarti harus ditakuti. Kalau kamu percaya pada proses dan terus berusaha memberi yang terbaik, jalanmu akan terbuka dengan cara yang nggak selalu bisa ditebak. Teruslah melangkah dan temukan makna dari setiap langkahmu. Kalau kamu suka video ini dan ngerasa dapat sesuatu dari obrolan kita, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe untuk konten-konten reflektif dan edukatif lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.